Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan banyak petani yang menghadapi harga pupuk yang mahal, ini adalah petani, salah satu petani dari yang memiliki lahan gambut, bicara penggunaan pupuk organik. Para planter dan para petani semuanya bahwa lahan gambut itu sendiri sebenarnya adalah tumpukan bahan organik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tanah gambut, karena tanah adalah memiliki 3 fraksi ya. Kalau di dalam ilmu tanah sendiri bahwa saat tanah itu memiliki 3 fraksi, yaitu pasir, debu, dan liat. Sementara kalau gambut adalah merupakan tumpukan bahan organik yang notabene adalah bahwa dia memiliki tumpukan bahan organik yang terdekomposisi lambat, karena memang faktor pembatas dekomposisi juga ada hambatan, yaitu biasanya adalah genangan. Ketika digunakan untuk budidaya kelapa sawit, Pak Pendi, apakah boleh saya menggunakan pupuk organik? Para planter dan para petani semuanya, sebenarnya di pupuk organik seperti yang ada di ini, seperti kita misalnya menggunakan janjangan kosong sekalipun seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Karena bahwa pupuk bahan tadi lahan gambut sendiri adalah sebenarnya tumpukan bahan organik. Maka selalu disampaikan bahwa ketika ngomongin nitrogen yang ada di gambut pasti besar, karena memang tapi terikat erat dengan dengan bahan gambut itu sendiri. Lah ketika mau menambahkan bahan organik lain, misalnya pupuk organik baik kotoran ayam, kotoran kambing, sapi, ataupun walaupun sudah difermentasi, kuncinya ada pada faktor pembatas dekomposisi. Misalnya para planter misalnya mau menambahkan kotoran ayam, kambing di lahan gambut, selama gambutnya kering, saya bilang ya nggak apa-apa. Memang tumpukan bahan organik, tapi kalau mau ditambahkan nggak apa-apa selama tidak ada faktor pembatas dekomposisi. Misalnya khususnya air. Kalau selama tidak pernah tergenang menggunakan kotoran ayam, ya monggo saja. Namun sekali lagi bahwa yang diperlukan tanaman kelapa sawit adalah jumlahnya besar. Ketika kita menggunakan pupuk organik di gambut terus, sementara lahannya adalah lahan organik, bahan organik yang tertimbun yang akibat terhambatnya dekomposisi, maka ya organik semua. Sehingga jangan salah, jangan kaget ketika tambah organik lagi ya Pak Pendi. Ya pasti. Sehingga memang apakah akan menyebabkan tumbang? Ya juga tidak. Karena memang di gambut memang secara prinsipal pasti akan mudah tumbang, karena ketidakmampuan dari ketidakmampuan dari lahan gambut sendiri untuk mencengkram perakaran kelapa sawit untuk tetap berdiri tegak seperti ini. Jadi intinya adalah ketika mau ditambahkan pupuk organik di lahan gambut adalah sebaiknya boleh-boleh saja. Sekali lagi boleh-boleh saja. Selama faktor pembatas dekomposisi ataupun lahan gambut kering, monggo saja. Mau ditambahkan silakan saja. Namun kalau memang sering basah, artinya ada genangan yang masuk ke lahan gambut, kita sangat tidak direkomendasikan. Karena kalau di perusahaan pun apakah lahan gambut dipupuk dengan janjangan kosong? Jawabannya adalah tidak. Karena janjangan kosong ini jika memang dia terendam, maka dekomposisi akan berjalan lambat. Yang harusnya dipupuk dengan bahan organik ya misalnya sudah difermentasi, yang relatif harusnya lebih cepat daripada tidak difermentasi. Begitu juga dengan janjangan kosong. Begitu dia dibiarkan begini saja, nggak ada masalah. Dia akan dekomposisi sendiri. 7 bulan, 8 bulan sudah habis. Namun ketika dia terendam, maka dekomposisi akan berjalan terbalik, yaitu anaerob. Malah justru akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik bagi tanaman kelapa sawit kita, yang bahannya juga tidak terurai dan hasilnya juga tidak baik untuk tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Intinya kalau lahan gambutnya sudah kering dan tidak ada genangan, tidak pernah ada air luapan, ya monggo saja, nggak ada masalah. Namun selama masih ada genangan, masih ada air, kemudian sering meluap, kemudian sering banjir, tidak saya rekomendasikan untuk penggunaan pupuk organik, baik kotoran ayam, kambing, sapi, ataupun yang lain, bahkan janjangan kosong. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua, dan Allah memudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita selalu. Terima kasih. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.